orang yang melupakan dosa masa lalu padahal di sisi Allah dosanya masih ada. Dalam satu kisah, seorang ulama yang berdiam di Mekah yang bernama Ibrahim bin Adam, seorang ahli tasawuf yang ketika selesai melaksanakan daripada umroh, beliau berziarah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang cukup jauh, 3 bulan perjalanan menuju sampai ke Masjidil Aqsa. Seorang ulama yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang dia mintakan, zikirnya dia, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu Allah perkenankan. Dari apa proses suatu nilai ubudiyah yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, dia tertidur. Saat itulah dalam tidurnya dia bermimpi 2 malaikat datang, yang satu bicara, inilah Ibrahim bin Adam, seorang ulama yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, apapun yang dia panjatkan selalu diijabah oleh Allah. Maka malaikat yang satu lagi berbicara, itu dulu sebelum 3 bulan yang lalu. Sekarang sudah tidak lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau berangkat menuju ke Masjidil Aqsa, dia membeli kurma 2 kilo, dia beli kurma tersebut dalam perjalanannya. Ada satu kurma yang terjatuh di antara timbangan tersebut, yang kemudian dia ambil, dia makan tanpa bicara lagi dengan pedagang. Dia anggap miliknya yang jatuh ketika ditimbang. Malaikat bilang, dia sudah mengambil yang bukan haknya. 1 buah butir kurma menjadikan doanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia bangun, dia sadar, dia berangkat lagi kota Mekah, perjalanan 3 bulan lagi. Sampai di sana yang kemudian sudah tidak ditemui lagi daripada pedagang orang tua yang dia beli ketika itu. Sudah berganti dengan anak muda. Bertanyalah Ibrahim bin Adam, wahai anak muda, kemana bapak yang jual kurma yang ada di tempat kamu ini? 6 bulan yang lalu saya beli di sini. Itu bapak saya, dan sudah meninggal dunia, diwariskan kepada saya. Ada apa gerangan? Saya ingin dihalalkan 1 buah kurma yang saya makan 6 bulan yang lalu. Mohon halalkan. Saya bisa menghalalkan daripada 1 biji kurma ini kepada engkau. Tapi yang diwarisi oleh orang tua saya ada 11 orang. Kalau saya menghalalkan 11 lagi, 10 lagi tidak menghalalkan, tentunya tidak akan diterima ini. Ibrahim bin Adam pun minta alamat daripada saudara-saudaranya. Perjalanan dalam 1 bulan, barulah dia menyelesaikan semuanya. Akhirnya semuanya mengikhlaskan 1 butir kurma yang dia makan yang bukan hak. Akhirnya berangkat lagi ke Masjidil Aqsa. Istirahat, dia tidur, kemudian bermimpi lagi malaikat, 2 malaikat yang sedang berdialog. Dia bicara, yang satu bilang, inilah Ibrahim bin Adam yang doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena makan 1 buah butir kurma. Malaikat yang satu bilang, itu dulu
sekarang sudah dihalalkan oleh ahli warisnya, maka doanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alamatus saqawa arba'ah nisyanu zunubil madiyah wa indallahil mahfuzah. Celaka manusia yang pertama adalah yang melupakan dosa masa lalu di sisi Allah, dosa masih ada. Bagaimana orang-orang yang memiliki kebijakan pada waktu dia menjabat, yang kemudian selesai menjabat tapi banyak yang dirugikan, banyak yang terbunuh, sehingga dia harus minta maaf kepada keluarga yang terbunuh. Kalau dia belum melakukan, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menzalimi seseorang yang kemudian diambil daripada barangnya, dia minta maaf dikembalikan daripada barangnya, selesai. Tapi orang yang harus kita cari untuk kita dihalalkan dari apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita inventarisir dosa-dosa masa lalu kita, sehingga jangan sampai ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita anggap sudah musuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi Allah masih banyak yang belum diselesaikan kepada umat lainnya, pada orang-orang yang pernah dizalimi, orang-orang yang pernah disakiti dari mulutnya, dari tangannya, dari kebijakannya. Maka tentunya kalau kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu insya Allah cukup, Allah akan maafkan kita. Tapi berdosa dengan sesama manusia harus diikhlaskan, dihalalkan dari apa yang pernah dia buat dosa kepada manusia, sehingga dimaafkan oleh orang tersebut, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa zikrul hasanatil madiyah. Jangan manusia celaka di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, yang proses kebaikannya itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah umbar kemana-mana kebaikan yang dia lakukan ini agar orang tahu memiliki sifat ria di hadapan manusia, memiliki sifat sum'ah, ingin didengar daripada orang apa yang pernah kita berikan, apa yang pernah kita sedekahkan dari harta yang kita miliki. Maka inilah termasuk celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah kita belajar dari Ibrahim bin Adam, dari apa yang dia lakukan, yang hanya satu butir kurma, besok kita satu buah butir kurma, menghalangi daripada ijabah doa kita, ibadah kita yang kita lakukan, sehingga kita ada sifat khawatir kita dari ibadah yang kita lakukan diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun syarat dan rukun yang sudah terpenuhi, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta halal dari orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti dalam kehidupan kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah panjangkan daripada usia kepada kita, sehingga orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah daripada nikmatnya kepada mereka. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau kita bersyukur atas nikmat Allah, kecil maupun banyak, la zidannakum, sungguh kata Allah, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau ingkar atas nikmat yang Allah berikan, maka azabku sangat pedih. Bahkan di dunia sudah Allah berikan, akhirat pun nanti Allah akan berikan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjaga ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diterimanya ibadah kita tentunya di akhirat kelak kita akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin